Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu narasumber kita yang pertama, yaitu Bu Dian Rahayujati. Izinkan saya sebelum kita mulai sesinya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama lengkap Bu Dian Rahayujati ST.MSI, tempat tanggal lahir di Pontianak 5 Februari 1978, alamat kantor di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura Pontianak. Riwayat pendidikan yang ditempuh beliau yaitu yang pertama di S1 di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta, S2-nya di Universitas Katolik Sudia Pranata Semarang. Dan karir yang beliau tempuh saat ini yaitu sebagai penulis buku Ajar Pengelolaan Persampahan, dan di tahun 2012 mendapat penghargaan The Best Thesis Award. Kemudian di tahun 2019 mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya ke-10 oleh Presiden Republik Indonesia. Oke, tanpa berpanjang lebar, kepada Bu Dian Rahayujati ST.MSI, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbagi tentang pengetahuan terkait dengan materi yang disampaikan atau yang diberikan kepada Bang Dara. Hari ini kita membahas tentang polusi udara dan pengaruhnya terhadap penyebaran COVID-19. Terima kasih kepada Bang Reski yang sudah memfasilitasi webinar kita hari ini, dan selamat pagi juga kepada para panelis yang lain dan partisipan yang lain atas kehadirannya. Kita akan memulai materi hari ini. Jadi seperti kita ketahui saat ini COVID-19 adalah satu isu yang penting. Tapi di dalam pembahasan ini saya akan mengaitkannya dengan polusi udara. Kita akan lihat dulu bagaimana pengaruh dari polusi udara terhadap COVID-19. Jadi ini yang isu penting yang mau coba saya tampilkan. Yang pertama adalah apa dampak COVID-19 terhadap kualitas udara. Terutama kalau kita lihat kemarin beberapa negara termasuk beberapa daerah di Indonesia itu menerapkan PSBB dan lockdown. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah aktivitas bagaimana yang lebih berpotensi menularkan COVID-19 melalui udara. Karena berdasarkan rilis dari WHO kemarin, 9 Juli 2020, dinyatakan bahwa ada satu penambahan cara penularan COVID-19 yaitu melalui udara. Sebelumnya belum dimasukkan ke WHO sehingga yang dimasukkan atau sebagai saran itu adalah cuci tangan dan sebagainya, physical distancing. Tapi ternyata 300 peneliti mendapatkan bahwa salah satu cara untuk menularkan COVID-19 yang paling besar setelah hasil penelitian tahun ini dirilis adalah melalui udara. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan minimal untuk menghentikan atau mengurangi penyebaran COVID-19 melalui udara di sekitar kita. Yang paling bisa kita lakukan itu yang bagaimana gitu. Oke, baik. Saya akan coba mulai dari yang pertama, pengaruh COVID-19 terhadap kualitas udara. Kalau dilihat secara general, ya, ini adalah penurunan kualitas udara akibat lockdown. Jadi beberapa negara ada yang melakukan lockdown 2 minggu, sebulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan melakukan lockdown. Dari sisi kesehatan, ternyata terjadi penurunan atau reduksi gas-gas pencemar di udara, seperti misalnya NO2, itu terjadi reduksi polutan sekitar 40%. Kemudian untuk PM10, dalam 30 hari itu terjadi penurunan hingga 10%. Dari mana penurunan ini terjadi? Paling besar tuh berasal dari penurunan pemakaian pembangkit listrik yang turun menjadi 37%, karena beberapa pabrik itu tutup. Kemudian kalau di luar negeri itu mereka melakukan transportasi kan juga ada yang pakai listrik dan sebagainya, itu menjadi terkurangi. Yang kedua yaitu terjadi penurunan konsumsi BBM dunia yang berkurang sekitar 1/3. Karena orang lebih memilih di rumah, sehingga akhirnya konsumsi BBM pun turun, sehingga menjadi hanya tinggal 1/3-nya saja. Kemudian
kalau kita lihat di data 7 kota besar dunia, untuk akibat lockdown terjadi penurunan paling besar di NO2 itu sekitar 41-56% muncul di Madrid, Spanyol, Lisbon, Portugal, lalu di Roma, dan di Wuhan. Kemudian kalau di New York ternyata mampu menurunkan CO juga sebesar setengahnya, 50%. Sementara di New Delhi yang paling turun itu adalah PM2,5 sebesar 71%. PM2,5 ini biasanya kita kenal dengan partikel debu. Itu turun sampai 71%. Sementara di Indonesia, relatif penurunan bisa dilihat di kota Jakarta, nanti ada penurunan PM2,5 juga, dan terjadi peningkatan indeks kualitas udara. Jadi dari kondisi parah, tercemar, itu menjadi di angka 60 tercemarnya. Bisa kita lihat di sini, ulasan dari Kompas misalnya, untuk konsentrasi partikel debu PM10 ada penurunan di atas 17%, sedangkan untuk konsentrasi PM2,5 ada penurunan sekitar 10%. Artinya udara ambien Jakarta membaik dibandingkan bulan yang sama pada waktu tahun yang lalu. Kemudian hingga memasuki pekan pertama Ramadan, indikator kualitas udara masih menunjukkan angka yang naik turun di kategori baik dan sedang, antara 0 sampai 50 mikrogram per meter kubik. Jadi akibat PSBB yang dilakukan di Jakarta ternyata mampu meningkatkan kualitas udara. Apalagi orang sudah work for home, ya, bekerja dari rumah, sehingga tidak terjadi kemacetan di mana-mana, BBM itu menjadi terkurangi, dan kualitas udara menjadi cukup baik. Tapi yang harus kita cermati itu adalah penelitian di Italia yang mengatakan bahwa potensi dampak COVID-19 cukup tinggi terhadap beberapa daerah yang punya pencemar yang tertinggi. Kita tahu kalau dikaitkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, ya, kita memiliki potensi bahaya, yaitu dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita juga harus cukup mawas diri atau bersiap-siap, karena kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan dan di saat itu juga COVID-19 itu penyebarannya menjadi cepat terjadi, maka potensi kematian masyarakat yang mengalami dampak itu juga berpotensi menjadi cukup besar, karena kematian akan cukup tinggi apabila polusi udara itu juga tinggi. Oke, baik. Yang kedua yang harus kita juga cermati yaitu aktivitas yang berpotensi menularkan COVID-19 melalui udara. Kita harus tahu bahwa aktivitas apa saja yang berpotensi kira-kira menularkan COVID-19 kalau melalui udara. Seperti diketahui, kalau transmisi atau penularan COVID-19 paling cepat itu ada di aerosol, yaitu hanya 3 jam. Aerosol itu apa? Aerosol itu adalah partikel cair atau padat yang terperangkap di dalam gas di udara. Kemudian nanti kalau dilihat di situ yang paling bawah itu adalah solid atau fasis. Itu bertahan, partikel akan bertahan 3-4 hari. Tapi yang paling cepat bertahan itu adalah dari aerosol. Kemudian kalau dibandingkan ukurannya, COVID-19 dibandingkan dengan benda lainnya, bisa kita lihat di gambar ini, ukuran COVID-19 itu ada di baris yang kedua dari sebelah kiri, sementara yang paling ujung itu adalah ukuran PM10, yaitu 10 μm. PM10 ini biasanya kita kenal dengan debu, tadi saya bilang, debu yang berukuran 10 μm. Kemudian yang kedua dari sebelah kanan itu adalah sel darah merah. Kemudian yang di sebelahnya adalah PM2,5, kemudian yang sebelahnya lagi adalah bakteri, dan yang biru itu adalah coronavirus, itu ukuran virusnya. Bisa kita bayangkan, kalau debu yang ukuran 10 μm aja ukurannya di sebelah kanan, bagaimana ukuran dari coronavirus? Jadi sangat kecil, sehingga bisa terbang kemana-mana. Nah, next, ada penelitian dari Moravska dan Chow tahun 2020 yang menyatakan bahwa droplet yang lebih kecil ternyata akan menyebar lebih jauh, dan itu dibuktikan dengan persamaan oleh Hung tahun 2004. Di situ dikatakan bahwa kalau diameternya kurang dari 10 μm, maka dia akan menyebar cukup jauh.
Sementara kalau yang antara 10 sampai 50, maka dia akan jatuh di bawah atau di sekitar orang yang bersin itu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau ada orang bersin dengan partikel yang sangat kecil, maka dia akan terbang jauh ke sekitarnya dan akan menempel di mana saja. Jadi ini ada persamaannya seperti itu. Next. Nah, kalau yang ternyata yang bersin itu adalah orang yang terinfeksi, bagaimana? Begitu dia terinfeksi, maka seluruh bagian badannya sudah terinfeksi virus. Kemudian dia menyebarkan dropletnya itu ke sekitarnya. Dropletnya ini nempel lagi di tangan, kemudian kepada orang-orang yang kontak, dan benda-benda menempel di mana dia bersin. Maka disitulah mulai penyebaran virus corona. Di sini misalnya, apalagi kalau ada misalnya ke WC, maka makin bertebaranlah virus itu gitu. Jadi kalau digambarkan ya seperti inilah metode penyebaran dari si virus ketika yang terinfeksi itu bersin. Kemudian hasil penelitian tahun 2020 dari Stansky juga mengatakan bahwa di sebelah kanan B itu adalah semburan droplet selama 6 detik kalau digambarkan dalam dalam cahaya yang remang. Bisa dilihat di situ yang hijau-hijau itu adalah droplet selama 6 detik tersembur dari mulut kita ketika bersin. Nah, kalau dibandingkan dengan yang ukurannya besar, maka yang merah itu akan mati setelah 8 menit di grafik yang A. Sementara yang hijau itu akan bertahan selama 14 menit. Sehingga diasumsikan kita berbicara normal saja itu sudah bisa menyebabkan penularan virus yang melalui udara di lingkungan yang terbatas. Kalau kita berbicara secara normal. Dan virusnya dari mana? Dari udara. Dari aerosol tadi yang menyatu dengan aerosol. Ini kalau dikonseptualkan deposisi dari COVID-19. Jadi ada seseorang yang misalnya merupakan pengidap penyakit atau terkena virus COVID-19, maka partikelnya akan menumpuk di paru-paru dan saluran pernapasan bagian atas. Kemudian tetesan dan partikel virus aerosol yang dikeluarkan dari tubuh melalui aktivitas sehari-hari seperti misalnya batuk, bersin, dan berbicara. Dan peristiwa non-rutin seperti muntah yang dapat menyebar ke lingkungan individu terdekat. Kemudian C dan D adalah partikel virus yang dikeluarkan dari mulut, hidung, dan tangan. Kadang-kadang masih ada karena keringat ya. Dan dapat menyebarkan ke semua benda yang disentuh oleh penderita. Next. Kemudian bagian ketiga yang paling penting adalah pada kondisi yang seperti ini, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di udara? Hanya mengurangi. Kita harus tahu apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi. Ya. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi COVID-19 di lingkungan yang atau ruangan yang mengandung AC. Ternyata AC tadi kan saya sudah bilang bahwa udara juga merupakan salah satu aerosol ya, pembawa virus yang saat ini sudah dinyatakan oleh WHO berbahaya. Yang pertama adalah untuk gedung yang ber-AC dianjurkan membuka jendela. Jadi memasukkan udara keluar sebanyak-banyaknya agar konsentrasi virus menurun dengan cara dilarutkan oleh udara luar. Udara luar itu perlu disaring, tapi dengan medium filter. Dan yang kedua adalah dengan memasang air cleaner, pembersih udara. Ya, dan dilengkapi dengan plasma air purifier. Ini dianggap bisa mengurangi masuknya virus yang ada di udara. Kemudian, kalau masih dipakai heating, ventilation, dan air conditioning system, maka langkah pengendalian penyakitnya adalah masih infeksi primer. Berdasarkan hipotesis menurut Reva, COVID-19 dapat tersebar melalui pasien yang terinfeksi, jelas. Kemudian melalui HVAC, HVAC adalah heating, ventilation, dan air conditioning system, yang dapat tersebar di lantai atau di benda. Kemudian yang ketiga, setiap HVAC itu yang terdiri dari kumpulan udara sirkulasi untuk memungkinkan renovasi sistematis udara dapat menyebar ke gedung dekat dengan fasilitas kesehatan yang menangani COVID-19. Jadi kalau misalnya sekarang ada gedung khusus untuk menangani COVID-19 dengan pemakaian heating, ventilation, dan air conditioning yang tidak dilengkapi dengan filter, maka dimungkinkan akan menulari
fasilitas kesehatan di sebelahnya. Walaupun mungkin di dalam ruangannya itu tidak ada penderitanya. Kenapa dia menulari? Dari sirkulasi udaranya tadi, dari AC yang keluar masuk udaranya, ternyata bisa pindah ke gedung yang ada di sebelahnya. Ini saya coba gambarkan dari penelitian Lu et al. Tahun 2020, bagaimana pengaruh penggunaan AC di restoran terhadap penyebaran COVID-19. Kalau kita lihat dalam gambar ini, di restoran itu ada AC di sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian ada penderitanya di situ, misalnya di situ digambarkan di A1 yang ada lingkar merah dan di dalamnya ada kuning. Dari situ dengan model resirkulasi AC yang seperti gambar, maka dalam waktu 3 hari virus akan menyebar kepada mereka yang duduk di nomor C2 dan A2 dalam waktu 3 hari. Kemudian dalam waktu 5 hari, dia akan menyebar ke mereka yang duduk di A3 dan A4. Kemudian dalam waktu 6 hari, yang kena adalah mereka yang duduk di C1. 8 hari yang kena adalah mereka yang duduk di B1. 9 hari yang kena adalah mereka yang duduk di A5. Dan pada saat 12 hari, karena kan masa inkubasi si virus ini 14 hari ya, pada hari ke-12 maka mereka yang kena adalah yang duduk di B5 dan B3 dengan model AC yang seperti ini. Maka kalau tertutup, makan di restoran, perhatikan AC-nya. Kalau ada satu penderita saja, maka dimungkinkan mereka yang dalam satu ruangan itu akan tertular. Next. Nah, bagaimana mengendalikannya? Ya, ada beberapa teknik pengendalian yang biasanya dipakai. Yang pertama adalah eliminasi mengurangi, jadi menghilangkan patogennya secara fisik. Jadi sumber-sumber pencemarnya kita hilangkan, kita kurangi. Teknik pengendaliannya misalnya dengan memisahkan orang tadi yang sekarang sedang dilakukan antara PDP, ODP dipisahkan dengan masyarakat biasa. Kemudian pengendalian secara administratif, wilayah-wilayah yang kebetulan berpotensi memang ada penderitanya ditutup, tidak boleh berinteraksi dengan orang yang di luar. Kemudian secara personal, misalnya menggunakan masker. Masker ini juga ternyata terbukti tidak hanya di luar ruangan, di dalam ruangan pun sangat penting menggunakan masker. Begitu juga dengan penggunaan sarung tangan. Next. Kemudian untuk mengurangi resiko transmisi COVID-19 di ruangan secara teknis, yang pertama adalah ventilasi sebagai sarana untuk mengurangi transmisi melalui udara. Jadi tadi AC oke, tapi untuk sementara udara itu harus difilter dulu dan masukkanlah udara keluar dari luar sebanyak-banyaknya. Kemudian laju ventilasinya itu harus ditingkatkan dengan modifikasi sistem penanganan AC dan sebagainya itu harus diperbaiki. Kemudian hindari bolak-balik udara yang bolak-balik, itu wajib dihindarkan. Kemudian gunakan pembersih udara dan jelas desinfeksi. Satu ruangan yang sering dipakai harus sering mungkin diberikan desinfektan. Lalu yang penting juga untuk meminimalkan kontak, yaitu dengan meminimalkan jumlah orang dalam ruangan yang sama. Jadi kalau terkait dengan udara, memang COVID-19 akan cukup rentan beredar, terutama bagi ruangan-ruangan tertutup yang menggunakan AC. Oke, mungkin itu pemaparan dari saya, Bang Reski. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Cek cek. Oke. Oke, mohon maaf ada kendala teknis tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Dian Rahayu Jati STMSI yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Langsung saja saya menghimbau kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya bisa langsung lampirkan pertanyaannya di kolom komentar, ataupun misalnya pengen interaksi langsung dengan Bu Dian bisa chat aja di kolom komentar, pengen interaksi langsung gitu boleh juga, nggak masalah. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain, saya ada pertanyaan nih Bu. Dari pribadi sih, boleh mungkin Bu ya, di sambil-sambil lagi Bu ya. Boleh. Katanya saat lockdown, udara di dunia tuh jadi lebih bagus Bu ya katanya nih. Karena tadi kan yang udah Ibu sampaikan ada penggunaan emisi gas dan sebagainya kayak gitu. Jadi ada sisi baik nggak sih Bu dari lockdown sebenarnya, mungkin dari sisi lingkungan kayak gitu ya Bu? Iya, dari sisi lingkungan tuh lockdown dan PSBB lumayan bagus untuk udara langit biru ya Bang ya. Jadi udara biru, kemudian orang-orang pada pakai sepeda dan sebagainya. Sebenarnya itu juga membantu mengurangi dampak terhadap COVID-19. Karena kalau tadi saya bilang udaranya kotor, berdasarkan penelitian, penderita kita pasti banyak. Cuman yaitu kita ini kan punya masalah di kebakaran hutan nih. Oh iya. Ada bulan-bulannya nih, kebetulan bulan-bulan ini masih hujan. Kalau misalnya sampai kering dan kebakaran hutan, maka dan ketika itu juga COVID-19-nya lagi mewabah, maka dampaknya makin besar. Itu yang harus diantisipasi. Kalau secara umum memang lockdown dan PSBB itu mengakibatkan kualitas udara menjadi lebih baik, lebih bersih. Gitu. Oke Bu, ini kan tadi kan dampak secara global mungkin kelihatan Bu ya. Kalau misalnya kita persempit nih ruang lingkupnya Bu, secara lokal, misalnya Kota Pontianak deh Bu gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu kelihatan dampak signifikan dari perubahan udara di Kota Pontianak, kualitasnya lah ya Bu ya, terutama ya di samping kita berbicara tentang musibah tahunan yang seperti kebakaran hutan dan sebagainya. Karena gini Bu, kayaknya masih banyak nih kelihatannya warga-warga selama pandemi ini yang memang keluar kayak gitu kan, maksudnya ya beraktivitas layaknya hari-hari biasa gitu. Jadi kira-kira gimana tuh Bu? Kalau dilihat dari awal-awal ketika COVID ini merajain gitu ya, kita juga ada jam malam dan PSBB itu kualitas udara kita lumayan baik karena Ayani saja kalau kita sebagai jalan utama sebagai untuk pengamatan di Ayani saja sepi ya Bang ya. Itu pasti kualitas udaranya baik. Tapi begitu sudah nggak ada dampaknya nih mulai. Nah, sekarang saya lihat sudah balik ke normal nih. New normal dia bilangnya, balik ke normal. Walaupun saya lihat ada beberapa tren misalnya kayaknya orang masih belum berani untuk beraktivitas di fitness atau tempat-tempat itu. Jadi sehingga mereka kompensasinya adalah menggunakan sepeda dan sebagainya. Jadi mandiri. Kalau dilihat dari kualitas udara ketika itu, oke, kita cukup baik gitu. Hanya tadi tetap harus waspada. Gitu. Oke Bu, ini ada, terima kasih Bu pertanyaannya, jawabannya. Ini ada yang mau tanya juga nih Bu, kayaknya Bu pengen interaksi langsung sama Ibu. Mungkin saya persilakan kepada Mbak Dea Pratiwi yang ingin bertanya langsung kepada Bu Dian Rahayu Jati MSI. Saya persilakan, mohon admin untuk ditindaklanjuti. Mbak Dea, on voice ataupun video boleh lah kali. Mbak Dea, saya persilakan. Mbak Dea, suaranya belum kedengaran. Coba dicek dulu. Mbak Dea. Terputus. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Dea tadi, karena mungkin ada kendala teknis, saya coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Bu ya. Ini ada yang masuk pertanyaan dari Nanda Dwi Cahyani. Selamat pagi, saya Nanda Dwi ingin bertanya terkait dengan keadaan new normal yang sekarang sudah dijalankan. Apakah dalam keadaan new normal seperti ini, kita juga sebenarnya juga masih harus tetap menjaga diri dengan selalu di rumah dan menghindari makan di restoran? Karena seperti materi tadi,
bahwa yang paling banyak adalah melalui aerosol. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Pontianak, khususnya yang sekarang sudah banyak masyarakat yang mulai keluar secara seperti biasa. Terima kasih. Ya, Tuh, baik. jadi intinya sebaiknya seperti apa Bu ya selama kondisi new normal ini? Apakah kita tetap harus menjaga diri kita layaknya kita ketika lockdown kemarin, sering di rumah aja dan nggak usah keluar kalau nggak penting gitu? Gimana Bu? Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan kebiasaan new normal ini ya. New normal tetap kan kita harus mengubah kebiasaan dengan melindungi diri sendiri. Yang pertama kita kalau kita makan di restoran tuh orang di sekitar kita yang kebetulan berada di ruangan ber-AC itu aman dari COVID atau merupakan mereka yang reaktif atau penderita. Sehingga untuk mengamankan diri sendiri mungkin kalaupun mau makan di restoran carilah yang udaranya terbuka. Jadi jangan yang justru tertutup di AC gitu ya. Jadi lebih aman mungkin yang terbuka, memang panas tapi itu yang lebih aman. Tidak hanya makan sih sebenarnya, rapat juga sebenarnya lebih bagus di ruang terbuka, di udara terbuka. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tetap pengamanan diri dengan menggunakan masker. Kalau memang mewajibkan di dalam, ya kita tetap harus memakai masker walaupun dalam ruangan. Orang kadang-kadang salah nih, dalam ruangan masker dibuka, padahal masker dalam dan di ruang tetap harus dipakai. Kemudian pengamanan seperti pemberian desinfektan, pengaturan suhu, cuci tangan, dan sebagainya juga tetap. Terutama yang harus dijaga adalah sekarang ini mengamankan diri sendiri dan orang lain dan lingkungan. Gitu, Bang. Oke, terima kasih Bu atas jawaban yang luar biasa. Ini Mbak Dea-nya kayaknya mungkin udah bisa terhubung lagi kali Bu ya. Kita coba langsung ke Mbak Dea. Mungkin Mbak Dea silakan jika ingin berinteraksi langsung dengan Bu Dian Rahyujati. Selamat pagi. Pagi. Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai yang tadi salah satu cara untuk mengurangi virus COVID ini di dalam ruangan, yaitu dengan cara salah satunya adalah dengan cara membuka jendela agar udara masuk. Iya, agar udara masuk dan konsentrasi di dalam ruangan itu dapat berkurang. Jadi seandainya hal itu kita lakukan kan Bu, jadi COVID yang ini akan yang ada di ruangan bisa keluar gitu kan Bu kan. Jadi faktor udara seperti apa Bu yang dapat mempercepat pendegradasian atau mematikan virus tersebut seperti itu Bu? Mematikan ya? Atau menghilangkan Bu paling tidak Bu? Menghilangkan, ya. Menghilangkan. Karena ini adalah virus, maka tetap desinfeksi adalah pemberian desinfektan itu tetap adalah faktor yang utama. Hanya kan pemberian desinfektan itu tidak bisa terus-menerus. Tadi saya udah kasih gambaran bahwa aerosol akan bertahan, virus ini akan bertahan di aerosol itu selama 3 jam. Iya. Ya, jadi kita bayangin kalau misalnya ada orang berbicara, kemudian kebetulan dia adalah penderita, cipratan droplet yang menempel di meja sekitarnya kita ngobrol itu akan bertahan selama 3 jam sebelum dia mati. Gitu. Jadi kalau itu udaranya tertutup, maka kan muternya cuma di situ aja. Jadi si virusnya akan bertahan 3 jam di ruangan itu dan menulari yang lain. Nah, nempel di mana dia akan menulari yang lain. Kalau misalnya terbuka kan dia akan bertukar dengan udara yang lain dan dari luar masuk ke dalam. Seperti itu, sehingga mengurangi dampaknya. Tapi sekali lagi tadi saya kasih contoh tuh kan ada satu restoran yang posisi AC-nya seperti itu. Jadi posisi AC sangat mempengaruhi bagaimana peredaran dari si COVID-19 ini, si virus ini dari dalam satu ruangan. Sangat mempengaruhi. Jadi mulai saat ini ya kalau saya sarankan juga nih kita kalau misalnya mau makan tetap lihat itu AC-nya itu di mana, kemudian kitanya di mana gitu kan, kalau supaya aman. Makanya tadi saya bilang amannya makannya nggak ada AC kali ya di luar. Jadi kalaupun ada itu nggak ngumpul di situ. Tapi kalau kita makan pas kebetulan kita makan dengan teman yang sekarang kan banyak yang namanya OTG deh, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Ya pastilah dimungkinkan akan terjadi seperti itu gitu. Itu kali Mbak Dea. Oh iya, terima kasih Bu. Ya. Mbak Dea udah cukup dengan jawaban dari Bu Dian? Sudah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Oke, terima kasih. Oke, ini ada dapat salam Bu dari Bu Dewi Haryanti Pramono. Selamat pagi Bu Dian. Pagi.
Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bu Dr. Monica yang sudah hadir pada hari ini, sudah menyusul. Oke Bu, lanjut diskusi Bu. Ini sebenarnya seru nih Bu. Jadi malah saya yang pengen banyak nanya nih Bu sebenarnya. Japri, Ya nggak apa-apa lah Bu ya. Nggak apa-apa. Karena saya juga termasuk orang yang ya lumayan suka lah dengan isu-isu lingkungan seperti itu ya. Bu, saya mau nanya, ini beberapa waktu belakangan saya melihat beberapa berita di televisi Bu ya, terutama Bu ya, ataupun di media sosial lah, bahwa ada beberapa tindakan yang diambil sama pemerintah lah ya, aparatur negara lah gitu ya. Itu tuh menyemprotkan disinfektan ke jalan raya Bu, yang ditembak dengan kayak mobil water cannon dan lain sebagainya, tapi ke jalan-jalan raya terus di samping kanan kirinya kadang kayak gitu kan Bu ya. Itu menurut Ibu dari perspektif lingkungan, Ibu sebagai pakar kira-kira seperti apa tuh Bu dampaknya? Apakah itu benar-benar efektif atau itu gimana Bu? Karena saya mikirnya kenapa kita harus mendesinfektan jalan raya kayak gitu ataupun di sekitar-sekitarnya seperti itu Bu? Iya. Kalau misalnya yang didesinfektan itu misalnya wilayah yang memang punya penderita dan kadang kan ini karena dia inkubasinya hari ya, jadi nggak tahu nih orang ini selama ketahuannya hari ke-7, nggak tahu hari ke-1 sampai 7 dia kontak sama siapa aja, yang jelas satu kampung. Lalu kemudian satu kampung itu disinfektan, ada beberapa yang seperti itu sebagai upaya untuk mengurangi, karena nggak tahu nih kita kontaknya sama siapa aja, mungkin bisa lah untuk mengurangi. Tapi kalau misalnya di jalan itu diprediksi tidak ada penderita, kemudian nggak tercover, nggak terdata bahwa ada penderita di sekitar situ, saya pikir tidak terlalu penting. Sampai sekarang kan misalnya pemakaian bilik disinfektan juga kan jadi tidak terlalu efektif. Yang lebih dimunculkan adalah cuci tangan ya Bang ya, cuci tangan. Kemudian yang sekarang ini yang kemarin saya bilang di WHO muncul tuh ternyata melalui udara, hanya WHO belum juga tahu nih apa yang harus dilakukan ke orang-orang kalau ternyata memang penularan COVID itu adalah melalui udara. Masker yang seperti apa sih yang standar gitu. Nah, seperti itu, Bang. Apakah standar seperti yang sekarang lagi booming tuh maskernya Bukasat yang harganya 22 juta, apakah itu bisa tuh? Nah, itu dari WHO juga belum ada mengeluarkan statement khusus model seperti apa. Toh para tenaga medis yang saat ini korban paling banyak pakai masker standar juga kan N95, tapi tetap tertular juga gitu. Makanya barulah dikeluarkan kemarin oleh WHO, tapi saya lihat laporannya itu masih belum ada cara nih gimana ngobatinnya, apakah kita mau buat masker modelnya seperti apa untuk di udara, karena semua orang kan menyerap udara tanpa mengontrolnya gitu kali Bang. Oke, luar biasa jawabannya Bu. Jadi sebenarnya pada dasarnya juga memang belum terlalu efektif Bu ya, kalau misalnya kita melihat aksi-aksi yang diambil tadi dalam bentuk penyemprotan cairan disinfektan ke jalan raya dan tempat-tempat umum, karena pada dasarnya emang lebih efektif dengan menggunakan sabun ya Bu ya, cuci tangan dengan sabun gitu. Nah, masker lah sekarang. Kemudian penggunaan masker juga. Iya, hanya masker kan juga standar masker seperti apa WHO juga belum bisa mengeluarkan, karena korbannya juga. Jadi setelahnya ini kan baru ya Bang ya. Jadi kita tuh jadi mencoba, pada status semuanya mencoba dan mencoba sampai menemukan treatment yang pas itu seperti apa. Yang kalau yang udara ini di awalnya tidak diakui, tapi kemudian tadi 300 peneliti menemukan bahwa rata-rata memang penularan paling besar lewat udara. Ini so what kita tuh mau ngapain nih dengan udara gitu. Nah ini yang juga masih dalam penelitian lanjutan. Oke. Bagaimana dengan ini Bu, kebijakan pemerintah gitu Bu, karena kan kita udah bisa lihat lah Bu ya, dampak dari lockdown kemarin banyak signifikan sekali kan Bu, dari segi kualitas udara, kemudian turun produksi emisi gas dan sebagainya kayak gitu Bu. Dan itu benar-benar berdampak sehat gitu kan ke kita kualitas lebih bagus, orang banyak sepedaan dan sebagainya, banyak olahraga di luar juga lebih enak. Nah menurut Ibu kira-kira ada nggak Bu ya tindak lanjut dari pemerintah gitu dalam perspektif lingkungan ini, karena harapannya kan gini Bu ya, jangan sampai cuma gara-gara ada pandemi udara kita kualitasnya bagus gitu, setelah normal kembali, new normal kembali,
udaranya malah kembali lagi atau lingkungan kita kembali lagi kepada yang sebelum-sebelumnya. Bahkan jika kita konsen lagi ke Kalimantan Barat yang punya festival tahunan asap gitu kan Bu, itu kan sangat ini ya Bu ya, sangat-sangat riskan bagi kita yang berdomisili di Kalimantan Barat lah khususnya gitu kan. Udahlah COVID-19 ini nyebarnya di udara kita kualitasnya buruk, itu seperti apa Bu? Jadi kira-kira menurut Ibu langkah-langkah yang diambil pemerintah yang saat ini ataupun yang ke depan nantinya Bu terkait lingkungan kita? Iya, jadi nanti mungkin Dr. Adep kan akan menyorot tentang manusia dan lingkungan. Tapi memang COVID-19 adalah salah satu dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi cara alam untuk mengatur kita, kalau saya lebih pikir seperti itu. Cara alam bagaimana mengatur kita, lu jangan enak-enakan aja. Dari kemarin ngehirup udara gratis, apa-apa gratis. Sekarang lu pikir deh, gimana nih udaranya seperti ini gitu ya. Ternyata slogan-slogan disuruh ngurangin uji emisi dan sebagainya kalah sama COVID kan gitu. Jadi harus dipaksa seperti itu. Saya pikir kegiatan atau aktivitas yang sudah cukup baik silahkan dilanjutkan. Nah, sekarang kita berpikir nih bagaimana yang belum baik. Misalnya bagi mereka yang senang membakar sebagai aktivitas pembukaan lahan, harus diantisipasi sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah masih tetap harus dilakukan dengan pembukaan lahan? Walaupun memang ini sangat tergantung oleh iklim. Jadi kalau misalnya pas kita kena iklim La Nina atau iklimnya cukup kering, maka memang asap itu terlalu cukup besar. Tapi kalau pas curah hujan juga cukup tinggi, nggak masalah sih sebenarnya gitu. Kemudian perilaku pembatasan perilaku yang sudah baik, cuci tangan itu kan memang udah baik. Dari dulu sebenarnya kalau kita lihat film zaman dulu ya Bang, film Satria zaman dulu tuh kan di bagian depan rumahnya pasti ada tempat cuci tangan karena dia nggak pakai sendal kan, mana-mana itu kan cuci tangan pakai sabun gitu kan, lalu hilang. Nah sekarang kita tuh lihat di depan rumah orang kayak orang zaman dulu tuh ada cuci tangan gitu kan, udah kebiasaan baik ya, kenapa tidak diteruskan gitu. Jadi sebagai antisipasi minimal untuk menjaga kebersihan diri sendiri. Kemudian pemakaian masker juga untuk keamanan diri sendiri. Nah, sementara yang teknologi lain yang tergantung dengan tadi saya bilang cuaca dan AC memang harus butuh penelitian nih, ruangan yang cocok, yang aman dari persebaran virus itu seperti apa. Tetap kita harus beradaptasi dengan adanya COVID-19 ini. Adaptasi dalam perilaku, kemudian adaptasi dalam pemberian atau pembuatan kebijakan, supaya melindungi masyarakat. Intinya seperti itu. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Ada pertanyaan yang masuk juga Bu dari Bu Dewi Haryanti Pramono. Berapa lama virus berada di udara bila semua gedung membuka jendela? Karena semua orang menghirup udara bebas agar tidak terjadi penularan. Terima kasih. Ya, baik. Memang lama virus COVID ini beredar di udara, kalau di aerosol tuh 3 jam dia bertahan. Kalau di udara yang terpercikan gitu ya, tidak secara langsung, jadi yang beredar tuh dia lamanya itu adalah 3 jam. Kemudian kalau misalnya ruangan yang mau kita pakai itu sebelumnya sudah dipastikan dikasih desinfektan bebas, ya berarti udah bersih, udah steril. Kita kan antisipasi ada rapat nih misalnya, kemudian ruangan itu udah bersih, udah disterilkan, udah kita pastikan sudah oke steril, masuk. Lalu ketika orang-orang masuk itu kan mereka harus dicek suhu, kemudian udah cuci tangan dan sebagainya, masuk ke dalam. Nah, begitu di dalam kita nggak tahu nih mana yang OTG, mana yang enggak. Nah, ada baiknya memang tadi pakai masker, kemudian setiap orang membatasi diri. Ketika itu seperti itulah yang terjadi di dalam ruangan. Kalau dia bertahannya memang Bu hanya sekitar 3 jam di udara. Karena dia ini kan sebenarnya inang, dia harus numpang di tempat yang hidup. Kalau dia numpangnya di tempat lewat dari 3 jam, nggak ada tempat yang hidup, maka dia akan mati. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Bu atas tanggapannya. Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi bisa saya persilakan. Jika memang tidak ada, mungkin akan kita akhiri sesi narasumber pertama dari Bu Dian Rahyujati. Oke, mungkin tidak ada lagi ya. Ataupun kalau misalnya nanti rekan-rekan peserta ingin bertanya terkait narasumber yang sebelumnya, nanti bisa dilampirkan saja di kolom komentar. Nanti kita coba bantu untuk teruskan ke narasumbernya ya. Seperti itu.
Oke, mungkin untuk sementara kita sudahi dulu ya Bu ya, dari Bu Dian Rahayu Jati STMSI selaku pemateri yang pertama. Terima kasih sekali lagi Bu kepada Bu Dian yang sudah menyampaikan materi serta telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dengan sangat luar biasa. Kita berikan apresiasi.